Oke, sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum Mas Uli. Mas Ulin. Aduh, saya. Ustadz Ulin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ulin. Suara saya jelas ya, Mas Ulin? Insya Allah Mas Ulin. jelas. Oke. Gimana nih kabarnya Ustadz Ulin sekarang? Ikhari alhamdulillah dengan rahmat Allah, Alhamdulillah. sekeluarga pinaringan sehat, keluarga sehat, awak seger waras. Insya Allah ya moga-moga kabar-kabar ya sehat lah. Amin, amin ya. Didoakan nang Ustadz Ulin. Diamini teman-teman. Ya, Ustadz Ulin. Jadi tema kita malam hari ini kan terkait Sang Gatot Kaca berdakwah di era milenial. Nah, tadi kami sudah mencantumkan question box ataupun sudah menghimbau teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di question box ataupun dicantumin di kolom komentar. Nah, gini Ustadz Ulin. Sekarang kan Ustadz Ulin sudah dikenal banyak orang ya tentunya setelah menjuarai aksi Indosiar dari tahun 2019 sampai tahun 2020 kemarin. Perasaannya gimana nih Ustadz Ulin? Alhamdulillah dengan doa serta dukungan dari semua lapisan masyarakat nggih. Ndak saya sebut satu-satu, tapi semuanya pasti selalu mendukung, terutama ya karena Cilacap kabeh wong Cilacap cara gampangnya ya wonge dewek gitu ya. Iya. Baik dari jajaran pemerintahan, dari setingkat kabupaten sampai ke bawah sampai lurah, tingkat lurah ataupun masyarakat sekitar, teman-teman sahabat juga alhamdulillah karena doa keluarga, teman-teman, pendukung yang mendukung Cilacap. Sekali lagi yang mendukung Cilacap karena saya berjuang untuk Cilacap, saya mohon dukungannya juga untuk dukungan Cilacap. Ya alhamdulillah ya campur aduk. Nah, rasanya campur aduk. Ya, seneng pasti seneng karena ya prestasi untuk Cilacap gitu ya. Saya katakan prestasi untuk Cilacap. Seneng ya gumun ya pokoknya apa baik rasa anak ya baik. Oke, udah yang penting pada intinya bahagia dan bangga ya Ustadz Ulin. Bersyukur juga. Insyaallah. Oh ya gini. Iya. Kalau boleh tahu ini kan Ustadz Ulin juga udah mulai jadi public figure kan, udah dikenal banyak masyarakat. Kalau boleh tahu ada nggak sapaan untuk fans-fans dari Ustadz Ulin sendiri? Apa tadi? Ada sebutan fans-fans, iya. Sapaan untuk fans-fans Ustadz Ulin. Kalau fans sebenarnya sih nggak ada ya, cuman karena saya menganggap semua pendukung saya adalah sahabat, saya maka ke teman-teman yang juga mendukung dekat gitu ya panggil aja sahabat Ulin aja gitu. Sahul, kalau disingkat Sahul. Dari admin saya itu Sahul, sahabat Ulin. Sahul, sahabat Ulin. Oke. Boleh dong Ustadz Ulin disapa nih teman-teman sobat NU Cilacap dan sahabat Ulin yang sudah menonton dari awal sampai sekarang. Boleh disapa dulu Ustadz Ulin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun penjenengan berada, para kaum milenial, terutama teman-teman kita baik dari pihak NU Cilacap. Terima kasih juga kepada seluruh hierarki dalam NU Cilacap, baik dari teman-teman Ibnu PPNU, teman-teman Ansor Banser, juga ya bila mana juga ada yang Fatayat atau di Muslimah di sini juga ada kelihatannya semuanya kaum Nahdien yang saya hormati, yang moga-moga dimuliakan Allah. Amin. Terima kasih. Oke, begitu ya. Dan gini Ustadz, terkait tema malam hari ini kan ada unsur-unsur kewayangan di sini kan
ini sok diibaratkan itu Gatot Kaca, yang mana yang kita ketahui Gatot Kaca itu mempunyai wibawa yang gagah, perkasa, dan berani. Nah, Ustadz Ulin juga kan juga membawa kesenian Jawa, khususnya kesenian wayang, sebagai ciri khas dari dakwah, cara penyampaian dakwah Ustadz Ulin pada aksi Indosiar tahun kemarin dan tahun ini juga. Itu kan baik itu mengambil dari kisah-kisah inspiratif yang ada di wayang sendiri, ataupun mengenakan pakaian ala-ala dalang wayang kulit gitu. Ini tuh apa ya, yang menjadi apa sih alasan kenapa Ustadz Ulin itu membawa unsur kesenian wayang sebagai media untuk berdakwah? Oke, terima kasih. Yang pertama, dari sisi utama saya adalah saya itu sebenarnya bukan dari keturunan orang seni, bukan dari keturunan seniman dada. Ayah saya juga lulusan pondok, kemudian di masyarakat ya pasti ada tugas dari pondok untuk masyarakat desa. Juga pekerjaannya adalah seorang wira swasta penjahit. Baju ini dan seluruh baju dalang itu bikinan dari ayah saya. Kemudian seni itu saya pertama modal nekat ditambah modal seneng. Mungkin pertama dulu seneng ke seni. Saya bukan keluarga seni, enggak keturunan, tapi orang biasa ya. Kalau mungkin darah seorang religius mungkin ada dari mbah buyut saya juga nggih, seorang kiai dan sebagainya mungkin ada. Kalau jalur agama ada, tapi kalau jalur seni enggak ada. Ada jalur seni, tapi jalur seni udah ada seni, tapi bukan seni olah sara olah apa, tapi seni tradisional kuda lumping. Tapi itu jauh, yaitu masih tapi jauh dari orang tua atau mbah saya enggak. Jadi itu Ustadz Ulin ini jadi itu menggeluti wayang itu berarti dari hobi ya, atau emang dari turun temurun gitu? Ya hobi dari kesenangan aja, dari SD itu jujur ya, saya SD itu senangnya larinya ke kuda lumping. Seni dalam kuda lumping itu tadi, saya senang seninya. Ya mungkin karena orang pikiran sekarang lah senangnya ebek kan gege. Sebenarnya waktu itu saya melihatnya bukan ebek sekarang. Kalau sekarang kan jenengan bisa lihat ebek anak-anak muda, perempuan masih SMP ya bujang tanggung lah, berarti gitu. Ada juga yang ekstrim lah. Tapi waktu itu saya ndak melihatnya bukan dari jalur itu. Saya senang seninya, seni dalam kuda lumping. Senang karena saya memang senang. Saya nggak punya modal apa-apa, tapi karena saya senang aja dari seni. Saya kembangkan lagi dari seni, saya dengar alunan musik, alunan nadane dan lain-lain. Kemudian SD kelas 1, 2, 3, 4, 5 lah ke kelas 5. Nah, mulai tertarik dengan yang lain, tapi masih jalur seni, yaitu ke olah vokal. Saya larinya ke olah vokal dulu. Lari ke olah vokal, saya senangnya lagu-lagu. Waktu itu yang pertama saya kenal gitu ya, lagunya adalah lagu Banyumasan, lagu Ngapak. Kalau tidak salah waktu itu ciptaan dari Fajar, Dedi Pita, Purbalingga, ada juga Banyumasan Sopsan gitu ya.
Banyumasan. Jadi bahasanya bahasa Banyumasan gel. Terus olah vokal sempat ikut lomba adzan untuk mengembangkan lomba mocopat dan lain sebagainya. Yang penting saya di situ masih jalur untuk seni olah vokalnya dulu. Setelah masuk lagi ke tahap berikutnya, seneng ke wayang. Itu pun wayang dengan cara apa tiba-tibanya gimana? Ya waktu ndeleng wayang ora sengaja nang tanggane ana sing nang wayang ndeleng. Jadi mantan main tertarik. Seneng, wayangnya kayak kebetulan waktu itu saya kan belum punya HP yang Android ya, bisa katakan Android, tapi lilik saya om gitu punya warnet waktu itu, punya warnet, jadi saya search di Google, di YouTube, waktu itu download. Nah, karena waktu itu saya belum ada media untuk mencari itu ya, mencari sumber-sumber. Jadi saya larinya ke warnet, itu milik lilik saya gitu. Sebelah rumah waktu itu. Berarti waktu SD SMP lah. SD SMP awal. Saya pelajari. Akhirnya saya senang tambah senang, sudah vokalnya oke, saya pelajari vokalnya karena memang sudah ada basic di vokalnya. Saya tinggal kembangkan lagi. Tinggal apa? Tinggal omong-omongannya wayang. Gitu ya, omong-omongannya wayang. Iya. Ya, belajar suluk, nembang dan karena modal seorang dalang itu adalah vokalnya. Modal utama seorang dalang adalah vokalnya, dari bisa mocopatnya, karena semua suluk dalam wayang adalah ambil dari mocopat atau nembang. Gitu. Ya, jadi saya sudah kepegang poin pertama awal untuk vokal saya sudah pegang, kemudian tinggal ngembangan lagi omong-omongannya wayang kepriwe, gedene sepira, jeleke sepira suarane. Kemudian setelah itu tinggal olah ke secara fisik wayangnya, nyekele wayang gimana dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari itu. Tapi waktu itu saya sama sekali belum ada media ya modal, dikatakan modal, karena modal memang saya sampai sekarang pun tak pikir-pikir, iya jebule larang ya. Memang nggih. Wayang kecil gini aja. 1.200.000 minimal gitu. Yang belakang ini itu yang besar produksi sendiri. Enggak, ini lempar ke teman-teman pengrajin ya, ben cara jawabnya ben iso ngratani rezeki. Iya. Yang ada nggak Ustadz Ulin? Ada nggak Ustadz Ulin sosok dalang yang menjadi motivasi ataupun inspirasi dari Ustadz Ulin sendiri? Pertama nonton wayang di radio ya, pertama saya itu udah sosok Maestro Banyumas. Beliau Allah yarham almarhum Mbah Sugino Siswa Carito, Mbah Gino Noto Patek Raja. Alhamdulillah saya juga sering ke makamnya, tapi ke tempat zuriahnya belum pernah, tempat anak putu belum pernah, tapi saya sering, insya Allah sering ke sana karena wujud kalingan sejarah. Saya senang wayang, bahkan bisa sampai ke saat ini karena dulu dikenalkan oleh Mbak Gino walaupun lewat radio, tapi waktu itu saya kenal radio di situ, waktu itu sudah posisi Mbah Gino sampun seda, sudah meninggal karena beliau meninggal tahun 2013 kalau tidak salah. Itu. Kemudian itu yang mengenalkan ya. Saya tidak kenal beliau, cuman karena mengenalkan dari sini, dalam arti saya karena denger neng radio itu. Kemudian setelah lilik saya tadi warnet, saya lihat itu yang kedua adalah tokoh inspiratif. Beliau adalah Allah yarham Ki Entus Susmono, Abah Entus Tegal. Ya, karena beliau saya perhatikan luar biasa. Tapi waktu itu saya nonton bukan
wayang kulitnya, tapi wayang goleknya waktu itu. Oh iya. Lentengnya gitu. Iki wayang, oh jebulin dalang, oke, saya golek maning terus, apa terus, oh ya luar biasa. Artinya beliau mampu menyatukan, bukan sih menyatukan ya, menjalankan secara iring-iringan antara budaya dan agama. Jadi bagaimana masuk ke hati, tapi semua itu harus punya perantara gitu ya. Karena saya lihat bahwa seni itu sesuatu yang seni dan budaya itu sesuatu yang menyenangkan. Kita misalkan saya gambarkan dari Maos ingin ke alun-alun Cilacap misalkan. Sama saja, dari Maos alun-alun Cilacap itu kan butuh yang namanya perjalanan pun biar cepat sampai itu butuh namanya kendaraan pun harus nang dalan gue merasa seneng ya, itu kan faktor nang dalan piye carane ben seneng, kok nek wis seneng dalam perjalanan ora kerasa ujig-ujig gutul kan, beda karo ya tumpakna mobil tapi mobilnya isine pedus sapi misalnya kan ya gutul cuman kan ketene ya kan seperti jadi butuh rasanya beda. Butuh yang namanya kenyamanan. Ya gitu, kalau dalam perjalanan tidak menikmati pemandangan, menikmati dalam suasana seneng, insya Allah ya orang kerasa gutul gitu kan. Sama berarti saya ambil pelajaran dari para leluhur kita Sunan Kalijaga. Oh ya, kita bagaimana caranya Islam bisa sampai ke hati, semua itu kan ada perjalanannya. Ben orang kerasa mlebu maring hati, ya kudu bisa menggawa penumpang itu seorang supir bicaranya dalam keadaan senang kan gitu. Tapi saya simpulkan juga salah satu untuk agar bisa senang lewatnya juga lewat seni dan budaya gitu. Budaya, oke. Saya boleh tahu nggak Ustadz Ulin